Saya dituduh selingkuh dan dibunuh oleh suami saya sendiri hingga terjadilah asal-usul Banyuwangi. Beginilah kisah saya. Konon dahulu kala wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani arif tampan bernama Patih Sidopekso. Suami saya istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung, sangatlah elok paras, halus budi bahasanya sehingga membuat sang raja tergila-gila pada saya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu saya, maka muncullah akal licik sang raja dengan memerintah suami saya untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Dengan tegas dan gagah berani tanpa curiga suami saya berangkat untuk menjalankan titah sang raja. Sepeninggal suami saya sikap tak senonoh Prabu setelah Kromo dengan merayu dan memfitnah saya dengan segala tipu daya pun dilakukannya. Namun cinta sang raja tidak kesampaian dan saya tetap teguh pendiriannya sebagai istri yang selalu berdoa untuk suami. Hati sang raja pun berang dan panas melihat cintanya tak terbalas oleh saya. Ketika suami saya kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja pun muncul. Sang raja memfitnah saya dengan menyampaikan bahwa sepeninggal suami saya, pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, saya mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, suami saya langsung pulang menemui saya dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Mendengar pernyataan sang raja kepada suami saya pun menolak hal tersebut, tetapi suami saya tidak percaya dan lebih mendengarkan pernyataan sang raja. Pernyataan jujur saya tidak diterima oleh suami saya dan membuat hatinya semakin panas, menahan amarah dan bahkan suami dengan berangnya mengancam akan membunuh saya. Berulang kali suami saya menanyakan hal yang sama. Tetap juga saya menyatakan hal yang sebenarnya. Tapi itu pun tidak cukup untuk membuat suami saya percaya. Lalu saya diseret ke tepi sungai yang keruh dan kumuh untuk dibunuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh saya, ada permintaan terakhir dari saya kepada suami sebagai bukti kejujuran, kesucian dan kesetiaannya. Saya rela dibunuh dan agar jasad saya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka saya telah berbuat serong. Tapi jika air sungai berbau harum maka saya tidak bersalah. Suami saya tidak lagi mampu menahan diri. Dia segera langsung menikamkan kerisnya ke dada saya. Darah memercik dari tubuh saya dan saya pun tewas seketika. Lalu mayat saya segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih, seperti kaca, serta menyebarkan bau harum bau wangi. Suami saya terheran dan terhuyung-huyung jatuh dan ia jadi linglung tanpa ia sadari. Ia menjerit Banyuwangi, Banyuwangi, lalu Banyuwangi pun terlahir dari bukti cinta saya kepada sang Patih Sidopekso suami saya.